Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Afrorbala dari kelas 3C D4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian pins temperatur menggunakan software HIN. Soal yang digunakan yaitu soal yang sama pada kurva komposit kemarin, yaitu soal nomor 2. Untuk penyelesaiannya yaitu, pertama, kita membuka aplikasi atau software HIN. Di sini sudah muncul aplikasinya. Selanjutnya, kita harus mengisikan stream, lalu tekan add, atau bisa menggunakan tanda plus pada pojok kiri bawah. Kemudian diisikan deskripsinya yaitu H1, lalu diisi supply temperatur yang pertama. Saya menggunakan hot stream aliran pertama dengan supply 350 derajat Kelvin dan targetnya 40 derajat Kelvin. Dan diketahui ada dua yaitu MCP dan M. Karena pada soal diketahui MCP, maka saya klik MCP, kemudian diisi datanya yaitu 0,15. Kemudian add. Lalu untuk stream yang kedua yaitu hot, pada aliran kedua jadi deskripsi diisi H2. Dengan supply temperatur 200K derajat Kelvin dan targetnya 80 derajat Kelvin. Sedangkan MCP-nya 0,25. Kemudian untuk stream nomor 3, yaitu aliran cold, yang pertama dengan diisi deskripsi C1. Supply temperaturnya 30, dengan target temperatur 280. Nilai MCP-nya 0,2. Untuk stream keempat, yaitu aliran cold yang kedua jadi deskripsi diisi dengan C2. Dengan supply temperatur 80 dan target temperatur 330. Lalu nilai MCP-nya 0,8. Kemudian klik OK. Di sini akan muncul diagramnya secara otomatis. Di sini juga diketahui aliran di bawah, di sini juga diketahui aliran stream, deskripsi, type, heat type, kemudian suhu supply-nya, berapa suhu targetnya. Kalian bisa lihat pada bagian bawah. Di sini kita akan menggambar heat exchanger network-nya atau HENS-nya dengan cara, yaitu kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama menggunakan pins bagian bawah dan pins bagian atas. Di sini kita klik stream. Lalu klik visibility dan ada above pins dan below pins. Below pins untuk bagian bawah yaitu sebelah kanan dan above pins untuk bagian atas sebelah kiri. Kita akan mulai pada below pins. Di sini tertulis kriterianya bahwa number of hot stream lebih besar sama dengan number of cold stream. Nilai MCP-nya hot stream lebih besar, MCP cold stream. Di sini kita bisa lihat bahwa aliran hot stream yang MCP-nya lebih besar dibanding cold stream adalah yang kedua. Kemudian diklik, lalu OK. Di sini heat exchanger-nya sudah dipasang.
Maka di sini yang atas aliran masuknya berapa dan hanya diketahui keluarannya saja. Maka kita klik kanan pada bagian bawah. Kemudian klik format. Kemudian dicentang semuanya. Ini akan mengetahui berapa inletnya dan berapa outletnya. Untuk mempermudah menghitung heat exchanger-nya nanti. Di sini aliran inletnya 67,5 menjadi 80. Seharusnya di sini nilai 30-nya 30 berarti perlu heat exchanger. Karena pada aliran 1 yang paling atas sendiri memerlukan heat exchanger, maka bisa menggunakan supply panas pada aliran hot. Hot stream ini kita gabungkan dengan cara klik heat exchanger, kemudian add, lalu diisi cold stream-nya pada aliran ketiga. Kemudian aliran hot stream-nya pada 1. Specification type dipilih user supply enthalpy. Nah, untuk teman-teman yang bertanya, entalpinya ini diperoleh dari mana ya? Nah, jawabannya yaitu menghitung secara manual dari aliran yang ketiga, yaitu MJP dikali delta T. Delta T-nya itu 67,5 dikurangi 30. Lalu dikalikan 0,2 sehingga entalpi yang didapatkan 7,5. Kemudian dimasukkan cold stream, kemudian inlet temperatur. Nah, di sini inlet temperatur untuk cold stream-nya seharusnya 30. Dan untuk outlet-nya adalah 67,5. Untuk hot stream, yaitu pada aliran pertama, inlet temperatur yang digunakan adalah 80, bukan 350. Karena kita menggunakan inlet. Kemudian, untuk outlet-nya diisi 40. Di sini sudah terlihat bahwa inlet-nya adalah 30 dan outlet-nya 67,5. Kemudian masuk heat exchanger lagi dengan inlet 67 menjadi outlet 80. Dapat dikatakan bahwa below pins bagian bawah sudah clear. Karena sudah clear, maka kita menuju ke above pins. Pada above pins memiliki kriteria yaitu number of hot stream lebih kecil dari number of cold stream. Nah, untuk hot stream lebih kecil 0,25. Sedangkan cold stream 0,8. Lalu klik OK. Nah, di sini muncul heat exchanger-nya pada aliran 2 berubah seperti ini, dari warna hitam menjadi warna ungu. Itu menandakan bahwa aliran nomor 2 sudah tidak ada penambahan atau kekurangan panas. Lalu kemudian lanjut ke above pins. Hot stream-nya 0,15 dan cold stream-nya 0,2, lalu tekan OK. Karena aliran nomor 1 dan 2 sudah berwarna ungu, maka yang masih ada kekurangan atau penambahan panas di aliran nomor 3 dan 4. Untuk aliran yang ketiga, inletnya 80 dan outletnya 275. Sedangkan yang diinginkan adalah 280, maka kita memerlukan penambahan panas.
Untuk menambahkannya yaitu dengan cara penambahan utility. Untuk aliran yang keempat juga sama. Inletnya 80 dan outletnya 114,4. Sedangkan yang diinginkan 330. Sehingga memerlukan penambahan panas dengan utility atau penambahan dari luar. Caranya yaitu dengan klik heat exchanger, add, kemudian heat exchanger number 5, cold stream diatur nomor 3 terlebih dahulu. Kemudian hot stream-nya diganti utilities. Lalu specification-nya diganti enthalpy to complete cold stream. Di sini entalpinya secara otomatis mengisi, sehingga kita tidak perlu mengisi entalpi cold stream dan hot stream di sini. Kemudian klik OK. Karena aliran nomor 3 langsung berubah warna menjadi ungu, maka sudah clear. Selanjutnya yaitu di aliran keempat. Klik heat exchanger, klik add, kemudian heat exchanger nomor 6, cold stream-nya diganti menjadi aliran 4, hot stream-nya diganti utilities. Lalu specification-nya sama dengan yang tadi, yaitu enthalpy to complete cold stream. Kemudian klik OK. Nah, aliran 1, 2, 3, dan 4 sudah berwarna ungu. Maka sudah dapat dikatakan clear. Karena sudah clear, maka kita bisa merapikan garisnya, yaitu dengan cara klik kanan, alik, kemudian top. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 heat exchanger. Lalu kita bisa melihat di sebelah kiri ada kurva kompositnya. Oh, sebentar. Nah, ini untuk kurva kompositnya. Kita bisa langsung mengkliknya. Ini untuk kurva kompositnya. Dan ini untuk yang cold stream-nya. Lalu kita kembali ke grid diagram, yaitu seperti ini. Karena kita sudah menyelesaikan dan aliran sudah berwarna ungu, maka kita harus mengecek apakah pekerjaan kita sudah benar dengan cara mengklik diagram base, lalu mengecek nilai di heating duties. Nah, di sini sudah diketahui nilai minimum temperatur difference-nya adalah 10. Maka sesuai dengan soal. Heating duties-nya 173,5, yaitu dihitung dari penambahan panas yang dihasilkan oleh luaran H5 dan H6. H6-nya 172,5, ditambah H5-nya 1, sehingga hasilnya 173,5. Maka sudah clear. Kemudian untuk minimum number of heat exchanger-nya yaitu 6. Bisa 6 ini bisa dihitung di sini heat exchanger-nya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 heat exchanger, maka sudah benar.
Maka dapat dikatakan bahwa penyelesaian menggunakan software HIN ini sudah selesai dan kurang lebih di grid diagramnya dan HIN-nya kurang lebih seperti ini. Kemudian panas recovery dapat dihitung dari nilai yang muncul dari heat exchanger yaitu 27,5 ditambah 39 ditambah 2,5 ditambah 7,5. Lalu heat recovery yang dihitung yaitu ditemukan dengan nilai 76,5. Dari soal nomor 1 sampai 5 sudah dapat diketahui dan sudah dapat terjawab sehingga penyelesaiannya untuk pinch temperatur menggunakan software HIN dapat dikatakan sudah selesai. Kurang lebih penjelasannya seperti itu. Sekian, terima kasih.